Hai hai hai, perkenalkan nama saya Nila Purnama Pranyasari. Oh ya, saya ini mahasiswa semester 1. Nah, sekarang saya membuat video untuk memberikan penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem bilangan, konversi bilangan, serta aritmatika bilangan. Tonton terus videonya ya. Terima kasih. Hai, berjumpa lagi dengan saya. Tadi kan sudah diawali dengan perkenalan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem bilangan itu sendiri. Nah, untuk sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Sistem bilangan yang umumnya dipakai manusia adalah desimal yang terdiri dari 10 simbol yaitu 0 sampai dengan 9. Sistem bilangan desimal biasanya disebut dengan sistem bilangan berbasis 10 dan format bilangan komputer atau sistem bilangan komputer merupakan sebuah cara atau mewakili besaran yang berasal dari sebuah item fisik. Adapun 4 contoh sistem bilangan pada komputer yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem bilangan desimal. Pada sistem bilangan desimal, seperti telah kita ketahui bersama bahwa sistem ini berbasis 10 dan mempunyai 10 simbol yaitu dari angka 0 hingga 9. Setiap tempat mempunyai nilai kelipatan. Penulisan bilangan terbagi ke dalam beberapa tempat dan banyaknya tempat tergantung dari besarannya bilangan. Setiap tempat mempunyai besaran tertentu yang masing-masing tempat secara urut dimulai dari kanan disebut satuan, ratusan, dan ribuan. Adapun contohnya, nah, untuk membaca bilangan desimal itu bukannya dari depan ke belakang, namun dari belakang ke depan. Seperti yang dilihat dari kursor saya kali ini. Nah, selanjutnya setelah bilangan desimal, yang kedua yaitu sistem bilangan biner. Untuk sistem bilangan biner atau duo yang berarti dua, banyak dipakai untuk sinyal elektronik dan pemrosesan data. Kekhususan sistem biner untuk elektronik yaitu bahwa sistem biner hanya mempunyai dua simbol yang berbeda, sehingga pada sistem ini hanya dikenal angka 0 dan angka 1. Dan terlihat seperti contoh berikut. Yang ketiga yaitu sistem bilangan oktal. Apa sih yang dimaksud sistem bilangan oktal itu sendiri? Sistem bilangan oktal atau octal number system menggunakan 8 macam simbol bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8. Nah, selanjutnya kita beralih ke sistem bilangan heksadesimal. Mungkin untuk sistem bilangan heksadesimal ini penjelasannya cukup banyak, yaitu sistem bilangan heksadesimal atau hexadecimal number system menggunakan 16 macam simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Sistem bilangan heksadesimal digunakan untuk alasan-alasan tertentu. Di beberapa komputer, misalnya IBM sistem atau 360, data general Nova, PDP, sampai dengan 11 DEC, Honeywell, beberapa komputer mini, dan beberapa komputer mikro. Sistem bilangan heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu byte yang terdiri dari 8 bit atau binary digit. Masing-masing byte digunakan untuk menyimpan satu karakter alnumerik yang dibagi dalam dua grup masing-masing bagian 4 bit. Bila satu bit dibentuk dari grup 4 bit, masing-masing bagian 4 bit disebut dengan nimbyte. 4 bit pertama disebut dengan high order dan 4 bit kedua disebut dengan low order neighbor.
Sekian penjelasan saya tentang sistem bilangan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatik. Apa sih yang dimaksud dengan operasi aritmatik? Nah, operasi aritmatik merupakan penjumlahan dan juga pengurangan, sementara perkalian dan pembagian merupakan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi dasar tersebut. Aritmatik bilangan biner merupakan, untuk aritmatika bilangan biner ini merupakan beberapa operasi perhitungan yang terjadi dalam bilangan biner. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu tentang penjumlahan bilangan biner, pengurangan bilangan biner, serta yang terakhir yaitu perkalian bilangan biner. Nah, untuk penjumlahan bilangan biner, dalam bilangan biner terdapat dua aturan dasar antara lain 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Sebagai cara penjumlahan bilangan desimal yang kalian kenal sehari-hari, penjumlahan bilangan biner juga harus selalu memperhatikan carry atau sisa dari hasil penjumlahan pada tempat yang lebih rendah. Yaitu seperti contoh yang saya berikan di sini tentang penjumlahan bilangan biner, yaitu 1111 ditambah 10100. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan biner. Untuk melakukan pengurangan pada bilangan biner ada dua metode yang dapat digunakan, di antaranya yaitu menggunakan metode meminjam dan menggunakan metode komplement. Namun kita hanya akan membahas satu metode, yaitu metode meminjam. Pada metode meminjam ini yang akan kita lakukan yaitu hampir sama seperti kita melakukan pengurangan pada bilangan desimal. Adapun yang rumusnya itu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, meminjam 1 jika masih ada angka di sebelah kiri. 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dan seperti terlihat pada contoh, nah selanjutnya itu perkalian bilangan biner. Dilakukan sama dengan cara perkalian yang terdapat dalam operasi bilangan desimal. Dasar perkalian pada bilangan biner ialah sebagai berikut. 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan bisa dilihat seperti contoh di samping, yaitu nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan. Mungkin di presentasi saya kali ini banyak kekurangan, jadi mohon dimaafkan jika ada kurang atau salah kata dalam pengucapannya. Terima kasih.